Wah, jadi ini kota. Banyak sekali wanita cantik. Tapi di mana aku bisa menemui istriku? Apa yang kamu lihat? Terus-terusan menatap, dan aku akan mencungkil matamu keluar. Lagi ngapain? Kalau masih melototin, gua cabut mata lo. Kamu punya masalah serius di dada. Umurmu gak bakal lama lagi. Tapi sifatmu masih aja seburuk ini. Bangsat, lo bilang apa? Gua bilang kamu punya masalah serius di dada. Umurmu gak bakal lama lagi. Dan sifatmu masih aja seburuk ini. Hei, kamu mendingan berhenti bicara deh. Kalau kakakku marah, dia bakal mencincang lo. Mending lo pergi sekarang. Dia nggak bakal pergi kemana-mana. Kak, dia mungkin cuma belum pengalaman dan polos aja. Biarin aja dia pergi. Enggak, si brengsek kayak dia berani kasar di depan umum. Dia nggak layak hidup di dunia ini. Hei, cantik, maksudmu brengsek dan kasar itu apa? Gua cuma ngomong yang bener aja. Kamu emang lagi sakit. Dan parah lagi sakitnya. Kamu harus pergi ke... Hei, kamu beneran mendingan berhenti bicara. Pergi aja sana. Kak, biarin dia bicara. Begitu dia selesai, gua kirim dia ketemu Raja Neraka. Ah, udahlah. Males deh debat sama kamu. Gua... Walaupun dia keras kepala, bibirnya lumayan lembut. Bajingan, sedang apa kau? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku sedang berusaha menyelamatkanmu. Lihat, itu sebabnya bibir kita tak sengaja bersentuhan. Tak sengaja? Kurasa kau sengaja melakukannya. Maaf soal itu. Aku hanya berpikir bibirmu terlihat terlalu harum dan lembut. Aku tak bisa menahan diri. Bajingan, pergi ke neraka. Ganas sekali. Kau lumayan jago. Hei, tunggu. Jangan sekali-kali berpikir untuk minta maaf. Jangan sekali-kali berpikir untuk minta ampun. Kecuali kau mematahkan tangan dan kakimu sendiri. Hei, minta maaf atau minta ampun apa? Aku tidak ingin melawan wanita. Kau pikir kau bisa seenaknya memutuskan? Pergi ke neraka. Berhenti menggangguku. Cepat ganti bajumu. Bajingan. Bajingan. Anak bangsat, berani-berani kamu mencemari jade leluhurku. Aku pasti akan membunuhmu. Jade ajaib dia adalah istri yang aku cari-cari. Sui Feng, keluar, bunuh dia untukku. Adik, bawa aku kembali ke villa untuk ganti baju. Istri ini kesalahpahaman. Itu kesalahpahaman. Aku adalah suamimu istri. Ikuti mereka. Berhenti di sana. Dengar, jangan coba-coba. Aku tidak akan ragu saat bertarung. Menyingkir sekarang. Istriku sedang diikuti. Aku perlu melindunginya. Habisi dia. Cukup bagus. Aku tidak percaya kamu lebih cepat dari... Aku tidak percaya kamu bisa mengalahkan peluru ini. Apa gunanya barang sampah ini? Berani-berani kamu membawa barang sampah ini untuk mempermalukan diri sendiri. Ini, ambil. Aku akan mencari istriku. Kalian bisa bersenang-senang sendiri. Bajingan itu, aku akan mengirimnya ke krematorium untuk dibakar menjadi abu. Orang itu benar-benar tidak tahu malu. Dia benar-benar menyebutmu sebagai istrinya. Tapi kemampuan dia tampak cukup mengesankan. Mengesankan? Omong kosong. Kalau dia tidak begitu vulgar dan menyiram kopi ke dada saya, aku sudah menggunakan teknik telapak tanpa hati dan menghancurkan dia dalam waktu singkat. Oh iya, kakak, kamu bilang akan meminta master tanpa hati untuk menerima saya sebagai murid. Sudah kamu minta.
Sudah, tidak. Master bilang kamu tidak cukup kejam untuk menguasai teknik telapak tanpa hati. Lebih baik kamu tetap menjadi diri kamu yang polos dan manis. Aku akan melindungimu. One Air, ikut mandi sama aku, bantu cuci punggungku. Aku nggak bisa jangkau sendiri, tanganmu lembut dan halus sekali. Enak rasanya kalau kamu yang gosok. Oke, Kak, aku segera ke sana. Kak, kamu mengingatkanku pada seseorang. Siapa? Dongfang Bubai. Kamu benar, aku ingin jadi wanita seperti dia. Kejam dan licik, dengan kemampuan bela diri yang luar biasa, membuat semua pria berlutut di kakinya. Kamu benar, Kak, aku juga pikir dia luar biasa. Jadi, One Air, kamu harus dengar kata kakakmu. Jangan jadi orang bodoh yang tergila-gila cinta. Pria di dunia ini semuanya makhluk berkaki 3. Jangan anggap mereka serius. Panggil saja kalau butuh, buang kalau nggak butuh. Tapi, Kak, aku rasa ada juga pria yang baik. Baik apanya? Pria itu semuanya tukang mesum. Mereka cuma mau mengambil keuntungan dari wanita. Jadi ingat si mesum yang menumpahkan kopi padaku pagi tadi. Aku penasaran, apa Zui Feng sudah menangkapnya? Aku akan cabut uratnya, kupas kulitnya, lalu kirim ke krematorium, bakar jadi pupuk untuk ladang. Aku kesal banget. Kita sampai. Seharusnya di sekitar sini. Dia pergi kemana? Gunakan mata emas berapi. Ya ampun. Saudari-saudari itu ternyata sedang mandi. Istriku benar-benar cantik tiada tara. Aku tak sabar menikahinya. Aku datang, istriku. Aku baru saja melihat. Apa itu tadi? Apakah itu sosok manusia? Ya, sepertinya begitu. Mungkinkah benar ada dewa di dunia ini? Kau akan jadi Kasim. Siapa kau? Urusanku sendiri. Kau buat istri dan adik iparku mabuk. Kau sudah bikin aku kesal. Patahkan sendiri lengan dan kakimu. Kali ini aku maafin. Apa? Kau yang mau maafin? Aku? Kau pikir aku cuma penggembala kuda? Kasih tahu, siapa yang dia hadapi? Anak kecil, biar aku terang-terangan, Tuan Muda Jin dari geng naga jahat kami. Berani kau pukul aku? Guruku bilang, siapa yang ganggu aku pukul. Cewek ditampar pantat. Cowok ditampar muka. Kau yang mulai. Tuan Muda Jin, kita gimana? Udah banyak omong. Serang? Jangan mendekat. Aku tidak tahu kekuatanku. Aku tidak bisa kendalikan diri. Apa? Nggak tembus? Aku kasih kesempatan, kau sia-siakan. Giliranku. Apa? Tidak bisa menusuk? Sudah kuberi kesempatan, tapi kau tidak berguna. Sekarang giliranku. Sudah kukatakan sejak dulu jangan macam-macam denganku. Tamparanku berat. Kau memang tidak akan percaya. Jadi kau petarung terlatih. Semuanya, serang bersama. Serang dia. Hari ini, akan kuperlihatkan padamu apa yang terjadi saat kau menghina geng naga jahat pasukan terkuat di Yuncheng. Guruku berkata akulah akibat bagi kalian semua. Aku hanya percaya pada guruku. Apakah nyawa kalian begitu murahan? Sembrono sekali. Ayo, serang dia. Hanya segitu. Geng naga jahat? Lebih mirip geng ulat bulu. Hei. Cepat sekali tertidur. Aku belum puas main. Bangun dan terus lawan aku. Sadar. Rapuh sekali. Satu tamparan langsung tumbang. Mengecewakan. Seperti melawan anak kecil. Membosankan. Kau lebih kuat? Ayo bertarung. Kamu mau pamer? Ayo kita bertarung. Bung, bertarung itu tidak sopan. Itu merusak keharmonisan. Bagaimana kalau kita bicara baik-baik saja? Baik. Kamu mau bicara bagaimana? Izinkan saya memperkenalkan diri pertama. Ayah saya Jin Laohu, penguasa tertinggi di Yuncheng, bos dari geng naga jahat. Paman kedua saya, Jin Yicheng, adalah presiden asosiasi seni bela diri Yuncheng, dan kepala sekolah seni bela diri naga dan gajah. Bibi ketiga saya, Jin Meifeng,
mengelola lebih dari 30 klub malam. Saya adalah raja kehidupan malam. Dan paman kedua saya. Tunggu. Saya tidak datang untuk pacaran dengan saudara perempuan atau sepupu kamu. Kenapa kamu memperkenalkan keluarga kamu begitu detail? Langsung ke intinya. Yang saya mau katakan adalah, keluarga Jin saya punya uang dan kekuasaan di Yuncheng. Kami bisa tutup langit dengan satu tangan. Kamu tahu maksud saya. Tutup langit dengan satu tangan. Kamu tidak bohong, kan? Saya jadi cucu kamu kalau bohong. Bagus, cucu yang patuh. Tunjukkan tanganmu ke kakek. Kamu. Kamu mau apa? Bukannya kamu bilang bisa tutup langit dengan satu tangan? Biar saya lihat. Tangan ini bahkan tidak bisa tutup kepala kamu sendiri, apalagi langit. Kamu hanya omong kosong. Kamu pantas dipukul. Kamu gila. Kamu mau apa? Apa yang saya mau? Kamu mengganggu istri saya, menggodanya. Saya akan membuat kamu jadi banci. Kamu apa? Biar saya bilang. Sangguan Bayun adalah wanita yang saya incar. Saya bertekad untuk memiliki dia. Jika ada yang berani bersaing dengan saya untuk dia, saya akan mengerahkan semua kekuatan keluarga Jin dan menghabisi dia. Oh benar, guru saya bilang siapa yang mau menghabisi saya habisi dia duluan. Saatnya kamu pergi. Aku tamat. Jangan takut. Aku akan mengirimmu lewat jalan Kasim. Bukan jalan ke alam baka. Aku kepanasan. Waduh. Racun istriku mulai bereaksi. Tak boleh ditunda. Untuk menetralkan racun, aku harus melepas bajunya. Kalau bajingan-bajingan ini bangun dan melihat, itu tidak baik. Lebih baik bersihkan sampah ini dulu. Istri. Kepanasan. 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 Tak tahan, kepanasan. Tidak. Jangan terburu-buru. Biar kulihat racun apa ini. Kepanasan. Itu tidak benar, istriku juga keracunan. Aku kepanasan. Panas sekali. Ini tidak bisa. Ini benar-benar tidak bisa. Titik tekanan tidur. Tidak. Aku harus periksa dulu jika mereka benar-benar bisa menyatu. Seperti yang kuduga, ilahi dan iblis menyatu. Dia benar-benar istri yang kucari turun gunung. Itu tidak benar, detak jantungnya melemah, racunnya akan segera bereaksi. Itu tidak benar. Ada satu lagi di sana. Jika kugunakan tenaga dalam untuk detoksifikasi, mungkin sudah terlambat. Lagi pula, kau adalah tunanganku. Mari gunakan metode yang sederhana, langsung, dan kuat. Yin dan yang berkumpul. Ilahi dan iblis bersatu. Semua kembali menjadi satu. Anak ini sudah berhasil memikat gadis cantik tak tertandingi keluarga Shangguan begitu cepatnya. Jadi begitu rupanya. Ini akan jadi masalah besar monster tua itu. Biksu tanpa hati memiliki kultivasi seumur hidup yang mengerikan dan sangat protektif. Dia pasti akan bertindak. Lagi pula, dia adalah muridku, aku tidak bisa tidak membantunya. Lebih baik aku ulurkan tangan.
Adik seperguruan mengalami cobaan cinta. Kita harus cari cara untuk melindunginya. Adik seperguruan mengalami cobaan cinta. Adik seperguruan mengalami cobaan cinta. Segera, dengan segala cara. Temukan adik seperguruan itu, bagaimanapun caranya, segera. Baik, Bagaimanapun caranya, segera. Cari adik seperguruan itu sekarang juga. siap. Kalau saja aku tahu cara detoksifikasi ini akan menghabiskan begitu banyak tenaga hidup dan melelahkan seperti ini, aku pasti sudah pakai jarum perak. Aduh, tidak. Masih ada satu di luar. Mati. Tidak bernapas. Detak jantung pun tidak ada. Ini semua salahku. Aku terlalu lama mendetoksifikasi istriku, tapi guru pernah bilang bahwa kedua tanganku ini. Yang kiri membawa racun mematikan. Yang kanan menyimpan jiwa abadi. Selama masih ada kehangatan tubuh, masih bisa diselamatkan. Lebih baik periksa dulu apakah tubuhnya masih hangat. Masih hangat. Itu sudah cukup. Tapi cara detoksifikasi tubuh tetap terlalu melelahkan. Aku akan pakai cara jarum perak saja. Tangan abadi memindahkan ki. Napasnya juga cukup stabil. Mungkin akan tidur lagi sekitar 2 menit, dan seharusnya akan bangun setelah itu. Dasar mesum, lepaskan kakakku. Beraninya kau melanggar dirinya. Aku akan cabut nyawamu. Sayang, kamu salah paham. Aku benar-benar tidak melanggarnya tadi. Aku sedang mendetoksifikasi dia. Mencari mati. Sayang, bibirmu sangat pucat. Sangat halus. Mesum kotor, lepaskan aku. Sayang, kamu liar sekali. Bajingan, beraninya kau mengganggu kakakku. Kalau aku tidak memukulmu sampai mati di sini hari ini, aku tidak pantas disebut sangguan. Sayang, kamu salah paham. Aku benar-benar tidak melanggar kalian berdua. Aku benar-benar sedang mendetoksifikasi kakakmu. Lihatlah kalau tidak percaya. Jarum peraknya masih ada di tubuhnya. Berhenti cari-cari alasan. Aku melihat semuanya tadi. Keperjakaan. Aku benar-benar berusaha menetralkan racunmu. Menetralkan racun? Kamu tidak ingat? Tuan muda dari geng naga jahat itu. Saat dia hendak meracunimu. Tepat saat dia dengan niat mesum mencoba menyerangmu. Aku muncul bagaikan dewa. Jadi kuusir dia pergi. Tapi racunmu sudah terlalu dalam, dan kau memelukku terlalu erat. Hampir membuatku kelelahan sampai mati. Kamu ngomong kosong. Kau hanya menginginkan kecantikanku, dan ingin mengambil kesempatan dariku. Kurasa kau bersekongkol dengan si jin itu. Sekarang kau pura-pura jadi orang baik. Dengarkan baik-baik. Berlutut dan terima kematianmu sekarang juga. Kalau tidak, aku akan segera memanggil guruku, biarawati tak berperasaan, mengerahkan seluruh kekuatan keluargaku, keluarga Sangguan, untuk memburumu sampai ke ujung bumi, dan membuatmu tak punya tempat untuk dikubur. Kak, kamu baik-baik saja. Aku. Kenapa ada begitu banyak jarum di tubuhku? Jarum yang kugunakan untuk menetralkan racunmu. Menetralkan racun. Aku ingat sekarang. Saat itu, aku merasa sangat panas, sangat tidak nyaman. Lalu dia mulai memelukku, mulai menciumku. Apa? Bajingan mesum ini akan kubunuh. Jangan asal bicara, oke? Racunmu terlalu dalam, dan kau memelukku erat, ingin menciumku. Bagaimana bisa jadi aku yang menciummu? Kalau aku menciummu, aku akan menggunakan tubuhku untuk menetralkan racun, bukan jarum perak. Mungkinkah? Kau tidak menggunakan tubuhmu untuk menetralkan racunku, kan? Apa, Kak? Dia mengambil kesempatan, jadi dia melakukan itu padamu. Ya, jadi penjahat ini harus mati hari ini. Aku bilang, apa sih yang salah dengan kalian berdua, saudari? Apa sebenarnya yang salah dengan kepala kalian? Sudah kubilang, tujuannya untuk mendetoksifikasi kalian. Ada masalah apa? Sekarang menyelamatkan orang itu salah? Bukannya detoksifikasi pakai jarum perak,
Terus kamu ngapain? Setelah selesai, kamu memberiku. Karena waktunya mendesak lagi pula, kamu kan istriku. Jadi kupikir punya hubungan seperti itu denganmu bukan masalah besar, kan? Jadi aku ambil jalan pintas. Jangan ngomong kosong. Siapa istri kamu? Awas atau ku robek mulutmu. Siapa yang ngomong kosong? Kalau tidak percaya, lihat. Lihat. Bagianku ini, dan yang di dadamu, bukankah cocok sekali menyatu? Punyamu adalah jade iblis, punyaku adalah jade dewa, ketika dua bagian kita bersatu itulah penyatuan dewa dan iblis. Benar juga. Dari mana jade itu berasal? Guruku yang memberikannya padaku. Guru bilang, simpan satu bagian untuk putri keluarga Shangguan. Katanya, dia menjodohkan kita. Jadi, ketika kulihat kamu memakainya, aku langsung mengenalimu sebagai istriku. Berhenti bicara omong kosong. Siapa istri kamu? Jangan pikir hanya karena kamu menemukan sepotong jade kamu bisa membodohiku. Siapa yang ngomong kosong? Kalau tidak percaya, tanya guruku. Tanya pangkatku, bahkan jika aku buta, bahkan jika aku harus mati, bahkan jika aku kembali ke rahim ibuku, aku takkan pernah menikahi orang kampungan sepertimu dari desa, lupakan saja. Apa katamu? Aku ini kampungan? Kamu mau ingkar janji, begitu? Ya, aku memang memanggilmu kampungan, dan aku memang mau membatalkan pertunangan. Ya, aku tahu kamu orang kampungan. Terus kenapa kalau aku mau batalin kontraknya? Baiklah, aku akan cari ibumu. Mau batalin? Aku yang akan putusin kamu duluan. Bajingan, kamu jangan pergi. Sekarang kamu mau apa lagi? Kamu sudah melanggar aku. Sekarang kamu pikir bisa pergi begitu saja? Apa? Aku nggak pergi. Mau aku langgar kamu lagi? Nggak mungkin. Lelah. Guruku bilang, pria sejati nggak pernah merengek-rengek. Nggak pernah mau rugi. Aku pergi dulu. Pergi nggak akan semudah itu. Wanita jahat. Aku akan adukan ke mertuaku. Dah. Bangsat, kamu jangan pergi. Kak, tentang itu, kayaknya aku pernah dengar ayah cerita soal kontrak pernikahan giok gantungan. Dan giok gantungannya beneran cocok banget sama punyamu. Itu beneran, ya. Terus kenapa? Walaupun itu beneran, aku pasti nggak akan pernah setuju. Aku, nona terhormat dari keluarga Shangguan, murid terakhir biarawati, tanpa hati, mana mungkin menikah dengan orang kampungan, orang biasa. Tapi kalian berdua sudah, kamu tahulah. Jangan dibahas lagi. Semakin dibahas, semakin kesal aku. Aku ini Dewi yang suci dan bersih. Masak iya, dia nodain aku seenaknya. Aku pasti akan gunakan semua koneksi sekte tanpa hati untuk bunuh dia. Halo. Guru? Ada apa, muridku sayang? Guru? Aku dijahili. Kamu dijahili? Terus kamu nunggu apa lagi? Lawan balik. Aku nggak bisa ngalahin dia. Apa? Kamu aja nggak bisa ngalahin dia? Dia itu monster macam apa sih? Dia jahilin kamu gimana? Dia tidur sama aku. Terus dia maksa cium aku. Keterlaluan banget. Gurumu mau bunuh orang. Muridku sayang, kasih tahu nama dia. Aku langsung kirim dia ke alam baka sekarang juga. Dia rencananya mau ke rumah kita besok buat lamaran. Apa? Dia berani-beraninya mau melamar kamu? Dia pasti pengen mati. Aku turun gunung sekarang juga. Aku sendiri yang akan antarkan dia besok. Murid-murid, ikut aku turun gunung. Bantu adik junior kalian tangkap si bajingan mesum itu. Siap. Si bajingan mesum, lihat aja besok kamu mati gimana. Istri yang dicariin guru buat aku, bener-bener ribet juga ya. Dia nggak mau nurut, baik dibilangin baik-baik ataupun ditekan. Gimana nih? Gak apa-apa juga kalau dia jelek dikit. Tapi dia cantik banget. Sebenarnya aku agak suka sama dia. Tapi suka aja nggak cukup. Aku ini laki-laki sejati. Laki-laki sejati nggak takut nggak punya istri. Dengan semua kemampuan dan ilmu yang aku punya. Masa nggak bisa bikin banyak gadis bangsawan suka sama aku? Iya benar.
Aku akan ke rumahnya besok. Dan batalin pertunangan. Biar dia lihat. Keteguhan hati seorang. Baiklah. Besok aku akan ke rumahnya dan memutuskan pertunangan ini. Biar dia lihat ketegaran seorang pria. Sudah larut sekali aku sebenarnya agak capek. Mending cari tempat pijat saja. Ibu Shangguan. Jangan buru-buru pergi. Apa yang kau lakukan? Pergi sana. Urusan kita belum selesai buru-buru apa. Zhu Dachang, kau meremehkanku. Proyek bernilai miliaran tidak cukup untuk membuatku menjual diri, singkirkan kelakuan bajinganmu, dan pergilah kau sendiri. Ibu Shangguan berhenti berpura-pura jadi wanita suci. Kau sudah punya 2 anak perempuan, apa salahnya tidur denganku sekali? Lagi pula, kau sudah diracuni oleh racun dingin yang membekukan tulang milikku. Jika dalam 3 jam kau tidak berhubungan denganku, kau akan jadi sayur. Apa? Kau meracuniku? Aku tahu, Ibu Shangguan kau menjaga kehormatanmu bagai giok. Aku pasti tak bisa menyuapmu, jadi aku menghabiskan 1 juta untuk membeli racun ini dari pedagang barat semua demi mendapatkanmu. Jika kau tidak mau mati, menyerahlah dengan patuh. Mimpi kali. Lebih baik aku mati daripada membiarkanmu berhasil? Bukan kau yang menentukan. Bawa dia pergi. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Bocah, kau ketawa apa? Kau mau ikut campur urusan orang? Atau cari mati? Aku cuma berpikir. Kalian ini. Bisakah kalian minggir saja? Aku lagi mikir. Kalian bisa enggak kalian minggir? Kalau dengaranku benar, kau baru saja menyuruhku pergi. Iya. Cewek ini sudah kusukai. Lebih baik kau pergi atau bakal ada masalah. Dunia ini sekarang benar-benar absurd. Setiap orang berani ikut campur urusanku. Kalau aku nggak bisa urus cewek, tapi sampah kayak kamu masih bisa kuhadapi, patahkan tangan dan kakinya lalu buang ke tong sampah. Sampah ya memang tempatnya di tong sampah, kata guru. Kalau ada yang cari gara-gara, langsung hajar saja. Kok kuat banget sih kamu? Kamu ini manusia apa bukan sih? Kata guru cewek ditampar cowok digebuk. Jadi, orang kota tuh emang rapuh. Hei, Nona. Kamu baik-baik saja? Dingin banget. Cepat peluk aku. Peluk aku. Nona, jangan sembarangan. Di depan umum, aku ini laki-laki yang sudah beristri. Tolong aku. Aku nggak tahan lama-lama. Dingin banget. Ini benar-benar berbahaya. Baiklah, ayo cari tempat untuk mengobatimu. Ayo pergi. Tidak bisa begini, tidak bisa begini. Tidak bisa begini, tidak bisa begini. Sudahlah. Untuk menyelamatkan nyawa, aku akan mengeluarkan sedikit lebih banyak energi yang primordial. Selanjutnya, aku akan mendetoksifikasi dan mengobati penyakitmu. Aku perlu melepas pakaianmu. Maaf. Selanjutnya, aku akan menggunakan teknik api abadi. Mungkin akan sedikit sakit. Tahanlah. Tahan. Es dan api harus bercampur. Semakin kuat api abadi, semakin baik ia dapat mengusir racun dinginmu. Bagus sekali. Racun dinginnya perlahan-lahan dikeluarkan. Sekarang, menggunakan metode 9 yang agung. Bagaimana? Masih terasa dingin sekarang? Tidak dingin, sama sekali tidak dingin.
sudah benar-benar baik sekarang, terima kasih, pemuda tampan. Kalau tidak, aku pasti sudah hancur oleh Zuda Chang. Bukan apa-apa. Menyelamatkan wanita cantik yang dalam kesulitan adalah kewajiban orang seperti kami. Nona, pakaianmu, punggungmu. Pemuda tampan, kamu benar-benar orang yang jujur. Apakah kamu punya pacar? Kalau tidak, aku bisa memperkenalkan putriku. Kalau tidak, saya bisa perkenalkan anak saya pada Anda. Tidak perlu. Saya senang membantu orang. Saya tidak mengharapkan imbalan apapun. Sungguh, jangan sungkan. Putri sulung saya, cantiknya bikin orang jatuh cinta. Putri bungsu saya juga sangat cantik. Banyak pria sangat tergila-gila padanya. Itu berlebihan sekali. Ada fotonya? Boleh saya lihat? Ada. Cantik, kan? Dia seperti bintang besar, kan? Dia. Apa, Anda kenal putri saya? Ya, dia mirip sekali dengan seseorang yang saya kenal. Bukankah Anda juga punya putri bungsu? Tunjukkan pada saya. Saya akan tahu apakah dia juga mirip dengan saya. Ini. Ya. Itu dia. Apa, Anda benar-benar kenal putri-putri saya? Apakah suami Anda juga bermarga Shangguan? Suami saya sudah meninggal. Saya seorang janda. Walaupun dia sudah meninggal, marga dia tidak berubah, kan? Apakah juga Shangguan? Ya? Bagaimana? Anda benar-benar kenal putri-putri saya? Lebih dari sekadar kenal. Hubungan kami sangat dekat. Sangat dekat. Maksud Anda apa? Maksudnya, sebenarnya, saya adalah menantu Anda. Maksudnya adalah, sebenarnya, aku adalah menantu laki-lakimu. Jadi, kamu lihat, dalam hal senioritas aku harus memanggilmu ibu mertua. Ini tidak mungkin, aku sudah coba menjodohkannya. Dia bilang akan membujang seumur hidup, dia meremehkan semua pria di dunia. Dia sangat pemilih. Memang sebenarnya, bersamanya, aku hanya merasa dia lumayan bisa diterima. Tapi dia begitu tidak berpengalaman dan selalu merasa dirinya istimewa. Aku benar-benar tidak tahan. Jadi besok, aku tetap akan ke rumahmu untuk membatalkan pertunangan. Membatalkan pertunangan? Apa yang terjadi? Ini? Kamu kenal dia, yang ini? Kamu adalah murid dari pendeta Tao yang menjodohkan Bayu sejak kecil. Ya, guruku Master Kunpeng, pendeta Tao nomor 1 di dunia. Masalah pertunangan masa kecil itu kamu seharusnya tahu. Aku ingat, keluarga Sangguan kami sedang dalam kesulitan saat itu. Ayah putriku meminta bantuan pendeta Tao, jadi mereka menjodohkan kalian berdua sejak kecil, tapi kamu tidak datang saat itu. Aku hampir lupa. Aku punya menantu laki-laki. Ibu mertua, kamu memeluk terlalu erat. Terlalu erat. Maaf, aku terlalu senang, karena Bayu selalu bilang ingin membujang. Banyak sekali anak muda kaya dan playboy yang mengincarnya. Mereka selalu menindas kami, seorang janda dan anak perempuannya. Sekarang bagus, aku punya menantu laki-laki. Hei, itu tidak boleh. Putrimu seperti harimau betina. Kami seperti minyak dan air. Wah, ini tidak bisa. Putrimu galak sekali seperti harimau betina. Kita seperti api dan air, benar-benar tidak cocok. Saya harus membatalkan pertunangan ini. Kamu mau membatalkannya atau tidak? Dengarkan ibumu, kamu sama sekali tidak boleh membatalkan pertunangan ini. Kenapa tidak boleh? Akan kuberitahu yang sebenarnya. Walaupun Bayu punya sifat yang keras, dia sangat cantik. Yang paling penting, dia itu suci. Dia tidak tertarik pada pria lain di dunia ini. Kalau kamu menikahinya, hanya kamulah yang ada di hatinya. Bukankah itu bagus? Kalau kamu bilang begitu, memang sepertinya begitu. Tapi dia benar-benar membuatku marah. Kecuali dia minta maaf padaku secara langsung. Aku tidak akan memaafkannya. Nah, itu, mungkin, sulit, dengan sifatnya, yang seperti itu. Kalau tidak mungkin, ya sudah. Kalau dia mau menikahi pria baik sepertiku, tapi bahkan tidak mau merendahkan diri, buat apa aku memohon padanya? Aku pergi. Menantuku yang baik, bagaimana kalau begini, besok kamu datang sesuai jadwal untuk pertunangan, dan aku akan coba membujuknya. Kalau itu benar-benar tidak berhasil, aku punya ide lain. Ide apa? Kalau Bayu tidak mau menikah, maka aku bisa memperkenalkan putri bungsuku, Wan Er, padamu. Dia lembut dan baik hati, dan paling patuh padaku. Kalau aku suruh dia menikah, dia pasti akan menikah. Itu sepertinya juga tidak buruk. Kalau begitu, besok aku akan datang ke rumahmu dan lihat bagaimana perkembangannya. Kalau begitu, ibu mertua, ibu istirahat yang cukup dulu.
Aku akan pulang sekarang. Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku tunggu besok, nak. Terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Bukan apa-apa, kamu istirahat yang baik. Aku pergi dulu, ibu mertua. Hampir saja, dia masih muda dan kuat, dan penuh dengan rasa keadilan. Aku bahkan ingin mendekatinya, siapa sangka. Dia adalah menantu yang belum pernah Tidak mungkin. Kamu mau aku menikahi dia? Bangsat yang menodaiku itu, lebih baik mati daripada setuju. Menodaimu? Apa? Dia menodaimu? Ya, keperawananku, yang kujaga selama 18 tahun. Ingin kusucikan untuk langit dan bumi. Tapi dirusak oleh bajingan ini, aku benci dia setengah mati. One Air, apa yang dikatakan kakakmu itu benar? Benar. Tidak mungkin. Kami di kamar yang sama kemarin. Dia sangat sopan. Apa? Kamu di kamar bersamanya kemarin? Bukan. Zhu Dachang memberiku obat bius, Qin Shui menyelamatkanku. Jadi, bajingan itu, dengan dalih menetralkan racun, menodaimu juga? Anak bajingan ini. Apa yang kamu pikirkan? Tidak, dia hanya menggunakan energi dalamnya untuk mengeluarkan racun dariku. Dia sama sekali tidak menyentuhku. Memang bajingan, dan dia pilih-pilih, tidak mau menyentuh yang lebih tua. Apa yang kamu pikirkan? Siapa yang lebih tua? Tidak bisakah kamu berpikir lebih baik tentang orang? Menurutku Chen Mo anak yang baik. Dia calon menantu baik yang aku inginkan. Apa gunanya kamu menganggap dia baik? Bagaimanapun, aku tidak mungkin menikahinya. Kalau kamu tidak suka dia, lupakan saja. Siapa peduli? Calon menantu baik. Kamu di sini? Lihat dia datang naik sepeda butut. Sangat memalukan. Datang ke sini naik motor butut. Malu banget. Motor itu memalukan. Kalau kamu tahu kemampuan asliku, kamu akan menyembahku seperti dewa. HMPH. Siapa yang kasih kamu nyali? Besi tua ini, buat sombong segitu. Aku malas berdebat sama kamu. Sudahlah, ibu. Aku benar-benar gak tahan sama sikapnya. Untungnya aku bawa surat cerai. Cepat-cepat tanda tangan ini. Biar aku bisa cari yang baru. Wah, menantuku sayang, jangan terburu-buru. Mari kita bicarakan baik-baik. Bayu, ayahmu memohon pada seorang guru pertapa untuk menjodohkanmu sejak kecil. Itu juga wasiat terakhir ayahmu. Setujui saja, biar ibu atur pernikahannya. Mustahil, untuk aku menikah dengannya, kecuali aku mati. Bukannya kamu bilang kamu cuma mau sama satu pria seumur hidup? Ya, pria itu jelas bukan dia. Tapi kamu sudah memberikannya padanya. Kalau kamu mau sama pria lain, bukannya itu artinya dua pria, jadi kamu cuma bisa sama dia, untuk buktikan kamu cuma sama satu pria. Bahkan, kalau aku mau menikah, aku nggak mungkin menikah dengannya. Lagi pula, aku nggak mau menikah. Di dunia ini, tidak ada pria yang layak untukku. Sungguh, guruku yang selalu nyusahin muridnya. Kenapa kamu begitu bijak tapi buat kesalahan bodoh, mengatur pertunangan sejak kecil yang memalukan ini buat aku? Cepetan, tanda tangani surat cerai ini. Biar kita masing-masing jalan sendiri. Dan cari ibu kita masing-masing. Aku yang akan tanda tangani. Adik, tolong ambilkan aku pulpen. Kak, kamu benar-benar nggak mau pertimbangkan lagi. Maksudnya mempertimbangkan apa? Kamu mau aku menikahi orang kampung yang naik sepeda butut? Bukan, maksudku, kamu sudah melakukan itu dengannya. Gimana kalau kamu hamil? Mustahil. Dia nggak sepadan denganku, dan aku nggak mungkin hamil. Pulpennya ambilkan saja. Baiklah, aku ambilkan. Kamu butuh pulpen buat apa? Masa sih, keluargamu semiskin ini? Sekarang pakai sepeda rusak buat transportasi? Bukan urusanmu. Tentu saja urusanku. Keluarga Huangku adalah cebol kelas atas. Aku besar dikelilingi kekayaan. Aku nggak tahan melihat barang miskin dan kumuh seperti itu. Bikin jantungku berdebar, alergi. Pengawal, Tuan Muda Huang, buang itu, ya? Tunggu, Hei anak muda, kamu mau apa? itu sepedaku. Sentuh itu, dan kamu akan menghadapi akibatnya. Menghadapi akibatnya? Dasar orang kampung, aku penasaran gimana caramu bikin aku menghadapi akibat. Katakan saja bagaimana caranya aku harus menanggung konsekuensinya. Biasa saja tangan sentuh, tangan patah.
Kaki sentuh, kaki patah. Kalian semua dengar? Ini tentang sepeda rusak, tangan sentuh, tangan patah, kaki sentuh, kaki patah. Tuan Muda Huang, orang ini pasti gila. Haruskah aku buang sepeda rusak ini? Buang? Harus dibuang, aku sudah hidup selama ini. Belum pernah lihat orang tangguh beneran, dasar kampungan. Ayo kita lihat, bagaimana omong besar itu meledak di wajahmu, dan bikin mukamu bengkak. Kau dilahirkan untuk jadi bahan tertawaan buatku? Pergi buang itu. Ya, Tuan. Ada apa? Tanganku. Rasanya seperti ditusuk pisau sakit dan gatal. Aku nggak tahan. Apa bajingan ini gila? Atau apa? Dia mematahkan tangannya sendiri. Si kampungan ini, mungkinkah dia benar-benar dewa? Orang kampungan ini, mungkinkah dia benar-benar seorang dewa? Bawa keluar barang memalukan ini untukku. Buang ke tempat sampah. Sialan, seseorang cepat pergi. Pergi buang itu untukku. Kamu ngapain? Kamu sudah latihan lebih dari 10 tahun, membunuh ratusan orang, takut sama sepeda? Nggak takut? Nggak takut? Bocah, kamu mau ngapain sih? Aku nggak mau ngapain-ngapain. Bukannya kamu meremehkan sepedaku? Ayo terus buang. Buang. Kalian pergi buang ini untukku. Tuan Muda, Huang, kami datang hari ini untuk melamar, mencarikanmu istri, nggak perlu terpaku pada sepeda rusak dan menunda acara utama. Betul, betul, betul. Kamu masih menunggu untuk membawa si cantik pulang untuk bersenang-senang malam ini. Itu juga benar. Bawa orang ini juga keluar untukku. Aku akan membiarkan sepeda rusak ini lewat dulu bocah. Aku akan urus kamu, setelah selesai melamar, sialan, Shangguan Bayu. Lihatlah peti mas kawin ini bagaimana? Jadi istriku? Bagaimana pendapatmu tentang kotak hadiah pertunangan ini? Maukah kau menjadi istriku? Maaf tentang itu, Tuan Muda Huang. Bayu kami sudah bertunangan. Bertunangan? Apa-apaan ini? Bertunangan? Dengan siapa? Siapa yang berani bersaing denganku di Yuncheng? Tidakkah kau tahu ayahku adalah Huang Tianba? Ini bukan bersaing. Mereka berdua sudah lama. Diatur dalam pernikahan masa kecil. Pernikahan masa kecil apa? Pernikahan tua? Siapa sebenarnya itu? Aku hanya ingin melihat siapa yang berani menginginkan wanita Huang Xiaofei. Aku? Memangnya kenapa? Kau mau menggigitku? Kau, pekerja yang naik sepeda, diatur untuk menikahi Shangguan Bayu? Ya, sudah pasti. Kau pikir aku percaya itu? Apa Shangguan Bayu buta? Baiklah. Jadi kalian semua bersekongkol untuk menipuku, ya? Mengabaikanku, ya? Shangguan Bayu, ku beritahu, kau hanya bisa menjadi wanitaku. Kau takkan pernah lepas dari cengkramanku, wanita yang kuperhatikan hanya bisa tidur denganku. Orang bermarga Huang ini sesuai dengan namanya, mesum dan hina, menjijikan. Lebih baik aku membuatnya mati kesal. Huang Xiaofei, kau tidak percaya, kan? Kalau begitu akan kubuat kau percaya. Sayang, dia tidak percaya pada kita. Mari tunjukkan kasih sayang untuk meyakinkannya. Lagi pula aku sudah ditiduri oleh bajingan ini, jadi ciuman bukan apa-apa. Tapi hari ini, aku harus membuat si Huang ini mati marah. Lagi pula, aku sudah tidur dengan bajingan ini. Jadi, apa salahnya satu ciuman lagi? Tapi hari ini, aku harus membuat Huang itu mati kesal. Meskipun sifatnya buruk, bibirnya benar-benar lembut. Sangat halus. Cukup, berhenti cium-cium, kalian membuatku muak dengan ciuman kalian. Huang Xiaofei, sekarang kamu bisa menyerah, kan? Menyerah pada apa? Wanita manapun yang aku, Huang Xiaofei, incar, selalu aku dapatkan. Ibu Shangguan, apakah Anda akan menikahkan putri Anda atau tidak? Bukan begitu, Tuan Muda Huang. Anda lihat sendiri, putri saya, dia sudah punya seseorang. Lalu apa kalau dia sudah punya seseorang? Orang yang sudah menikah pun bisa bercerai.
Tidak bisakah dia putus dengan pacarnya? Mereka tidak akan putus. Lihat betapa baiknya hubungan mereka. Benar. Hubungan kami sangat kuat. Kami melakukannya 3 kali sehari. Jadi, kamu tidak mau mendengarkan alasan? Sekarang aku beritahu kamu secara resmi, aku akan mengambil wanita Anda, dan menjatuhkan hukuman mati pada Anda, di seluruh 30.000 km persegi Yuncheng. Tidak akan ada 1 mm pun yang menjadi pijakanmu. Ayo, kubur dia dengan uang. Buat dia memikirkan kembali hidupnya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Lihat bagaimana aku menggunakan uang, sedikit demi sedikit, untuk menghancurkanmu hingga diam, untuk membuatmu mempertanyakan seluruh keberadaanmu. Hancur. Dao mengikuti alam menghilang tanpa jejak. Dari mana datangnya angin seram ini? Tapi tidak apa-apa, uang sedikit ini masih sanggup aku habiskan. Jangan sungkan-sungkan. Bukannya kamu cuma pura-pura kaya. Lemparkan terus. Keluarkan semua asetmu. Dan lemparkan. Aku akan terima setiap sennya. Kamu yang main tipu-tipu itu, kan? Semuanya, serang dia, jangan sungkan-sungkan, bangsat, patahkan kaki, sialannya. Cabut gigi sialannya, biar dia berani-berani, macam-macam sama aku. Biarkan mereka berkelahi seperti anjing, sampai keduanya babak belur. Itu yang paling membuatku senang. Tikus mengusik kucing. Cari mati. Sakit. Lepaskan aku. Kakiku. Hanya dengan kemampuan sebesar ini, berani-beraninya kamu berlaku. Apa sebenarnya pekerjaanmu? Aku mau bilang sesuatu, menyinggung keluarga Huang kami seperti menyinggung Raja Neraka sendiri. Dengan wajahmu yang menyedihkan Raja Neraka, aku akan mengirimmu menemui dia sekarang. Kamu tunggu saja, aku akan telepon ayahku, aku akan membunuhmu. Ada apa? Aku belum bilang apa-apa dan kamu sudah mau kabur? Apa sih yang kamu mau? Apa? Guru saya bilang, siapapun yang berbuat jahat, harus menerima akibatnya. Begitulah cara alam berputar. Dan kebenaran tetap abadi. Dan karena kamu begitu cabul, aku secara wajar harus menghancurkan akar masalahmu. Jangan coba-coba main-main, aku bilang ya. Harimau hitam mencabut hati. Saudaraku, kehidupan bahagia masa depanku sudah hilang. Orang ini menyerang tanpa ampun. Aku tiba-tiba merasa dia dan aku agak mirip. Ini agak mengejutkan bagi aku. Cepat. Pulang bilang ke ayahmu untuk mencari ibumu dan memasukkanmu kembali ke perutnya. Kamu makhluk yang memalukan. Aku akan ingat kamu, kamu tunggu saja, sialan, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Banyak orang ingin aku mati. Kamu siapa sih? Pergi. Menantu yang baik, kamu benar-benar luar biasa. Itu benar-benar menyenangkan. Menantu yang baik, kamu memang sangat hebat. Benar-benar memuaskan dilihat. Biasa saja, biasa saja. Menghadapi preman-preman kecil ini, itu hal sepele. Bayu, kamu lihat kan, kalau kamu menikah dengan suami seperti ini, betapa amannya perasaanmu. Ibu, tolong jangan coba membujukku. Dia memang punya beberapa keahlian, tapi dia masih belum cukup baik untukku. Dan karakternya sangat hina, itu hal yang paling penting. Apa? Karakterku sangat hina? Tidak, jangan asal bicara. Bayu Qin Shuai adalah pemuda yang jujur, dia bahkan menyelamatkan nyawaku. Ibu, aku tidak asal bicara. Karakter dia memang hina. Aku bisa dengan mudah menyebutkan beberapa kejahatan besarnya. Baiklah, baik, aku ingin lihat berapa banyak kejahatan besar yang bisa kamu sebutkan tentangku. Ayo, sebutkan. Karena kamu bersikeras tidak sadar diri dan ingin aku membongkar aibmu. Jangan sungkan-sungkan, bongkar aibku, bongkar aibku. Aku suka melihat orang membongkar aibku. Kejahatan besarmu yang pertama. Mesum. Kamu benar-benar mesum. Apa? Aku mesum. Aku mesum? Bukti. Ingat pertama kali kita bertemu di gedung perusahaanku, kamu melirik dadaku dan bilang aku sakit. Oh, maksudmu itu. Kamu salah paham. Aku ini, laki-laki normal. Aku tidak mungkin mesum ke perempuan. Tapi kamu memang sakit. Kamu yang sakit, seluruh keluargamu sakit. Kamu pikir kamu siapa? Ahli? Profesor? Pakai apa mendiagnosa? Pakai mulutmu. Begini saja. Aku ini seperti Sun Wukong. Aku punya mata emas yang menyala.
Aku bisa melihat segalanya di dunia. Menembus semua ilusi. Apa katamu? Kamu bilang kamu seperti Raja Keras Sakti yang bermata emas berapi-api. Betul. Kamu gila? Kenapa tidak bilang saja kamu seperti Kaisar Giok atau Buddha dan bisa menguasai langit? Nah, aku jujur malah tidak dipercaya. Kalau begitu, mau kubuktikan. Bagaimana? Aku bisa tebak sekarang model celana dalammu dan warnanya. Dasar mesum, ayo lihat bagaimana kamu menghadapi ini. Baiklah, sebutkan warna dan modelnya. Ya ampun. Jangan-jangan dia benar-benar punya penglihatan sinar X? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu tahu? Pasti kamu mengintip aku. Lihat, sudah kukatakan tapi tetap tidak percaya. Aku tahu, dasar mata keranjang yang mengambil kesempatan. Bagaimana kamu tahu? Kenapa? Bukankah dia yang mendetoksifikasi kita kemarin? Pasti dia diam-diam mengintip. Itu justru membuktikan kamu bajingan mesum. Masuk akal juga. Bagaimana mungkin? Tidak. Hari ini aku harus membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Bagaimana rencanamu Bagaimana kamu mau membuktikannya? Begini, sekarang ganti pakai celana dalam yang lain. Kalau aku masih bisa tebak dengan benar itu bukti aku bukan mengintip, kamu harus minta maaf ke aku. Tapi kalau kamu salah tebak, gimana? Aku akan potong sendiri di tempat supaya aku tidak bisa sentuh wanita lagi seumur hidup. Baik, setuju. Lihat saja kalau aku tidak bisa mengatasi kamu hari ini, bajingan pengintip. Menantu yang baik, jangan salahkan dia. Putriku sifatnya agak aneh. Gak apa-apa, aku juga tidak berniat mengalah padanya. Aku mau lihat siapa yang lebih kuat, dia atau aku. Ngomong-ngomong, kamu memang punya mata sinar X? Benar. Sebenarnya, di depan aku seperti kalian semua tidak pakai baju. Benarkah? Orang dari gunung kami tidak berbohong. Cepat, katakan sekarang celana dalamku warna apa? Biarkan aku membongkar kamu di sini. Lebih baik, jangan sampai aku membongkar kamu, biarkan aku melihat kamu. Kamu pakai BH Sutra S warna hijau di dalam, dan ada pola kupu-kupu bunga di atasnya. Apa yang kamu pakai di bawah? Baiklah, baiklah. Berhenti bicara. Kenapa? Bukannya kamu yang minta aku melihat? Kamu tidak bisa benar-benar melihat menembus benda, kan? Ada apa, Kak? Apa dia benar-benar tebak dengan tepat? Itu aneh sekali. Aku sudah menutup pintu dan bahkan ganti baju luarku. Bagaimana dia masih bisa tahu? Trik macam apa yang kamu gunakan? Lupakan saja triknya. Kamu sudah kalah taruhannya. Membuktikan aku tidak mengintip. Kamu, minta maaf padaku. Aku apa? Taruhan ya taruhan. Apa? Tidak terima kalah? Baik. Maafkan aku salah paham tentangmu. Puas sekarang? Ingat ini. Jangan salahkan orang baik tanpa alasan di masa depan. Kalau tidak, dengan kemampuanku, kamu sama saja telanjang di depanku. Untuk apa aku mengintip kamu? Cepat tanda tangani surat cerainya. Aku mau pergi. Baik. Aku akan tanda tangani untukmu sekarang. Lanjutkan. Kamu tidak boleh menandatanganinya. Menantu tersayang, kalau Bayu tidak mau menikahimu, bagaimana kalau menikahi adik perempuanku saja? Tidak mungkin. Keluargamu sudah membuatku marah. Aku tidak akan menikahi salah satu putrimu. Cepat tanda tangani suratnya. Aku mau pergi. Aku akan tanda tangani untukmu sekarang. Ambil. Dan giok iblis suci itu. Guruku yang mengatur perjodohan ini saat kalian masih kecil. Sekarang pertunangannya batal, kembalikan padaku. Ini. Tidak bagus. Apa yang mau kamu lakukan sekarang? Energi gelap di dada kirimu semakin kuat, benjolan di dalamnya menunjukkan tanda-tanda memburuk. Kamu yang punya benjolan, aku baik-baik saja. Sama sekali tidak ada yang salah. Kamu merasa baik-baik saja karena jadi iblis telah menekan kondisimu. Sekarang jadi iblis sudah jadi milikku, penyakitnya pasti akan muncul. Dadamu akan segera mulai terasa sakit. Berhenti dengan taktik menakut-nakutimu, aku baik-baik saja, tidak ada yang salah denganku. Pertunangan sudah dibatalkan, pergi dari sini sekarang. Baiklah. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan. Jangan nanti datang memohon padaku. Aku pergi. Akhirnya aku tebang pohon ini. Sekarang aku akan melihat seluruh hutanku. Menantu yang baik, jangan pergi. Syangguan Bayu itu ada energi jahat yang menyerang dadanya. Begitu kambuh, rasa sakitnya akan membuatnya menggeliat. Saat itu terjadi, dia akan butuh tangan kiri surgawiku untuk memijatnya berulang kali untuk membersihkan pembuluh darah dan mengeluarkan racunnya. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan nanti, HMPH. Bayu,
Qin Shuai itu pemuda yang sangat baik. Tidak bisakah kamu kurang keras kepala? Iya, Kak. Aku juga pikir pria itu sangat hebat. Penglihatan sinar X, wow. Jempol emas yang hebat. Kamu tidak akan pernah kalah main mahjong. Mendeteksi jade Imperial Green dalam hitungan detik saat berjudi batu. Dengan sedikit usaha, dia bisa jadi orang terkaya di dunia dalam waktu singkat. Cara-cara yang tidak benar. Aku tidak tertarik. Kak, ada apa dengan dadamu di sini? Kak, dada kamu kenapa nih? Kok ada noda hitam? Ya, aku baru ganti baju bersih. Kok bisa jadi hitam? Dia bilang kamu sakit. Kak, jangan-jangan dia benar. Gak mungkin, aku sehat-sehat saja. Aku gak merasa apa-apa. Dia cuma tahu dirinya gak cocok buat aku. Dia kesal karena itu dan sengaja mau nakutin aku. Kenapa, Kak? Rasanya kayak disengat lebah, sakit banget. Rasanya kayak ada semut merayap di badan. Sial, aku ini gagah dan kesatria, dia malah meremehkan aku, bikin kesel. Kalau aku pulang ke gunung dengan tangan kosong, aku bakal ditertawain si tua itu. Aku harus cari istri di suatu tempat. Kakak kelima. Benar-benar. Setelah mencari jauh-jauh ternyata dapat dengan mudah kakak, waktumu pas banget. Ada apa, adik? Lagi cari apa? Aku lagi cari istri. Cari istri? Kenapa? Belum ketemu tunanganmu? Ah, jangan dibahas. Si tomboy itu, dia berani meremehkan aku. Aku kesel banget sama dia. Apa? Dia berani meremehkan adikku? Kasih alamatnya, aku yang akan ajari dia pelajaran. Apa? Beraninya kamu meremehkan adik juniorku? Kasih tahu aku alamatnya. Aku yang akan memberinya pelajaran untukmu. Gak perlu memberinya pelajaran. Dia sakit. Aku yakin. Dia akan kembali merengek padaku. Tapi aku ingin dia paham. Pesonaku. Terlalu banyak wanita yang menyukaiku. Jadi, aku ingin kamu membantuku. Adik junior, apapun yang kau butuhkan, katakan saja pada kakakmu. Aku akan memberimu segenap jiwa ragaku, berusaha sekuat tenaga membantumu. Sebenarnya, bantuannya nggak besar-besar amat. Kakak, pertama-tama, bantu aku cari villa yang super besar. Lalu pinjamkan sekretaris kecilmu, lalu cari beberapa wanita cantik. Setelah itu, kita akan di villa, berpura-pura sangat menyukai dan mengejar-ngejarku. Aku ingin membuatnya merasa malu. Itu semua mudah diatur, jangan cuma pura-pura. Kalau untuk yang asli, aku juga rela menyerahkan diriku untukmu. Jangan bicara begitu, aku takut guru akan memukulku. Waktu itu aku mengintip kalian mandi, dia hampir mencabik telingaku. Kalau dia tahu aku tidur denganmu, si tua itu mungkin akan memanggil petir ilahi untuk menghantamku mati. Baiklah, ayo pergi. Kakak akan mengajakmu mencari villa. Bagus, ayo pergi. Anakku, bagaimana perasaanmu? Aku merasa seperti disengat lebah. Sakit sekali. Aku nggak tahan. Penyakit apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Karena pemuda itu bisa mengetahuinya. Artinya dia bisa menyembuhkannya. Ya, dia bisa mengobatinya. Ayo, kita cepat. Ya, dia bisa mengobatinya. Ayo, cepat. Aku takkan tunduk pada bajingan itu. Anakku, ini soal hidup dan mati. Kenapa kamu keras kepala sekali? Menurutku pemuda itu memang baik, jujur dan pintar. Gurunya juga penyelamat kita. Kita tidak bisa. Tidak tahu terima kasih. Benar, Kak. Ayo kita cari dia untuk berobat. Bagaimana aku bisa diobati olehnya? Dadaku sakit. Haruskah aku biarkan dia melihat dadaku? Aku tak bisa biarkan dia mengambil untung dariku dengan gratis. Untung apa? Di mata seorang dokter, Melepas celana untuk mengobati wasir itu hal yang biasa. Waner, bantu kakakmu berdiri. baik. Guru, bajingan yang kita cari ada di dalam rumah itu. Ayo masuk. Hari ini, aku akan mengebirinya. Ah, enak sekali. Enak. Kakak senior, tanganmu kuat sekali, ya. Bajingan kecil. Keluar kau. Biarawati. Kamu mau apa? Ini tempat tinggal pribadi. Kami tidak menerima sedekah. Silakan pergi sendiri. Siapa yang minta sedekah? Aku kesini untuk menyelesaikan urusan dengan si bajingan kecil itu. Bajingan kecil? Tidak ada bajingan kecil di sini. Apa kamu si bajingan kecil? Atau kamu si bajingan kecil?
Siapa sih bajingan kecil itu? Masih pura-pura? Kamu, Aku? Apa aku kenal kamu? Atau kamu kenal aku? Guru, bajingan ini masih pura-pura. Jangan banyak bicara lagi dengannya. Langsung kebiri saja. Tidak mungkin, adik junior. Kamu sampai berurusan dengan biarawati? Kakak senior, apa yang kamu bicarakan? Apa aku terlihat sebarbar itu? Bahkan, dengan kakak-kakak senior yang cantik, seperti kalian. Paling-paling, aku cuma mengintip sedikit saat kalian mandi. Apa aku sebengis itu sampai berani menyentuh biarawati? Lalu apa masalah mereka? Hei, beberapa biarawati terhormat, aku benar-benar tidak kenal kalian. Aku ini pemuda teladan. Aku peringatkan kalian jangan coba-coba memfitnahku di sini. pemuda teladan, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Cepat berlutut ke sini sendiri. Kebiri dirimu sendiri. Kalau aku yang harus bertindak, takutnya ketiga kakimu akan patah semua. Tidak mungkin. Biarawati terhormat. Kalau ada masalah, jelaskan dengan jelas. Aku benar-benar tidak kenal kalian. Apa kesalahanku pada kalian? Kamu dan murid-muridmu memang cantik, tapi terhadap kalian aku masih punya hati yang welas asih. Masih pura-pura? Kalau begitu biar aku perkenalkan diri, aku adalah Biarawati, tak berperasaan putri tertua keluarga Shangguan. Shangguan Bayu adalah murid kesayanganku. Kamu membiusnya dan mencemari kesuciannya. Kamu katakan sendiri bagaimana kita harus menyelesaikan. Katakan padaku bagaimana kita menyelesaikan urusan ini. Apa? Guru Shangguan Bayu adalah seorang biarawati. Pantas saja. Wajar saja kepribadiannya aneh. Dan dia sangat pemilih soal laki-laki. Jadi itu sebabnya. Jadi gara-gara pengaruhmu. Aku tanya, bagaimana kita menyelesaikan urusan ini? Jangan coba-coba bikin aku marah. Mau selesaikan bagaimana? Sikap kuno macam apa ini? Kamu jahat-jahatin adik junior kami karena dia jujur, ya? Kamu mau apa? Ayo lawan aku. Kakak kelima baik sekali padaku. Kalau saja guru tidak melarang murid saling menikah, aku pasti mau menikahi kakak kelima. Kamu siapa? Berdasarkan apa kamu berani bicara padaku? Siapa aku bukan urusanmu. Berani-beraninya kamu sentuh adik junior kami, aku akan jadi musuh bebuyutanmu. Kamu masih hijau, berani-beraninya menantangku? Muridku, ajari gadis kecil tak tahu diri ini pelajaran. Baik, guru. Gadis kecil, serahkan saja wajahmu sendiri. Aku tidak mau memukul orang sepertimu, seorang biarawati. Tapi, kalau kamu tidak tahu tata krama, aku akan mewakili peradaban manusia untuk mengajarkanmu cara bersikap. Ayo, kakak. Ayo, kakak. Ayo, kakak. Kaki kirinya lemah. Serang kaki kirinya. Kau tidak punya kehormatan bela diri. Kakak, ada bekas luka di sisi kiri dadanya. Apa yang baru kau katakan? Aku bilang muridmu ada bekas luka di sisi kirinya. Ada apa? Kau boleh membantu dalam pertarungan tanpa kehormatan? Aku tidak boleh membantu? Tidak. Bagaimana kau tahu murid kesayanganku ada bekas luka di dada kirinya? Apa kau bersembunyi di biara tak berperasaan? Mengintip kami? Kau, seorang biksu, jangan berbicara sembarangan. Mengerti? Aku bahkan tidak tahu di mana biara yang kau sebutkan itu. Di mana itu? Lagi pula, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Berhenti memfitnahku. Bagaimana kau tahu rahasia murid kesayanganku? Jika kau tidak jelaskan dengan jelas hari ini, aku akan membunuhmu. Ini benar-benar hina. Bisa-bisanya mengintip para biksu. Mengintip apa? Tolong, jangan berpikir begitu mesum. Yang aku, gurumu, gunakan adalah penglihatan sinar X. Apa penglihatan sinar X? Jangan takut padanya. Dia hanya manusia biasa. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu luar biasa dalam rentang waktu ratusan ribu tahun? Hanya Yang Jian dan Sage yang setara dengan surga memiliki kekuatan seperti itu. Dia hanya menyembunyikan kejahatannya. Cepat bicara. Kapan dan di mana kamu mengintip muridku? Jika kamu tidak bisa mengatakan, aku akan membuatmu cacat seumur hidup. Kamu tidak akan percaya jika aku mengatakan, kalau begitu aku harus melihat melalui kamu. Mengingat kamu adalah seorang yang lebih tua, aku bisa menunjukkan sedikit rasa hormat. Aku tidak akan menggunakan penglihatan sinar X pada bagian privat. Mari kita lihat kaki. Kaki kamu ramping dan putih. Kamu memang sangat cantik di masa lalu, tetapi kaki kamu ini
sebenarnya memiliki tato. Biarkan aku melihat lebih dekat. Itu tato bunga mawar dan panah cupid. Tidak buruk, abes, cukup fashionable. Pasti karya masterpiece dari masa muda kamu yang memberontak. Katakan padaku, untuk pria, mana kamu mendapatkan tato itu dulu? Dan kemudian hatimu kecil pecah yang membuat kamu menjadi biarawati. Kamu benar-benar bisa melihat melalui sesuatu? Aku sebenarnya tidak memiliki penglihatan sinar. Aku hanya sangat buruk dalam berbohong. Aku sudah mengatakan, dan kamu masih tidak percaya? Lihat ini. Wajah tampan dan menarik milikku, penuh dengan kejujuran. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu hampir 20 tahun, kamu terlihat seperti anak tampan. Bagaimana kamu bisa menguasai kekuatan divine kuno ini? Itu membutuhkan talenta dan pemahaman yang besar mengerikan. Mengerikan. Tetapi ini cara yang berbahaya. Aku harus menghilangkan bahaya ini untuk rakyat. Ayo, kalau kau benci aku, ya bencilah. Kalau kau cemburu, ya cemburulah. Ngapain bawa-bawa menghilangkan bahaya untuk rakyat tanpa alasan? Apa bahaya yang sudah kulakukan? Kau punya penglihatan sinar X. Nanti kau pakai itu untuk semua wanita cantik di jalan. Itu bahaya bagi wanita. Bahaya bagi wanita? Ah, pergi sana. 5 kakak seperguruanku semuanya wanita cantik jelita. Sangat cantik. Tak tertandingi. Aku saja tidak bisa melihat semua bagian mereka. Ngapain aku repot-repot melihat bagian orang lain? Penglihatanku sinar X adalah puncak teknologi medis modern. Seperti sinar X, untuk melihat struktur tubuh manusia, memahami penyakit, dan menyembuhkan orang. Guruku bilang, kita yang berlatih harus selalu memiliki hati yang berbudi. Seperti pisau, di tangan penjahat untuk membunuh, tapi di tangan orang baik untuk menyelamatkan. Sekarang kau mengerti. Kalau tidak, aku bisa perkenalkan kau pada guruku di gunung untuk belajar. Dia benar-benar master tercerahkan sejati di dunia ini. Pandai bicara. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi karena ini? Kau melanggar murid kesayanganku, Bayu, dan mengintip tubuhku. Hari ini, bagaimanapun juga, aku akan membunuhmu. Untuk menghilangkan bahaya ini bagi rakyat. Murid-murid, bentuk formasi. Ya? Siapa yang berani bergerak? Lindungi adik kelas. Siapa yang berani sentuh adik kelasku? Harus melangkahi mayat. Rezeki saya memang luar biasa. Banyak sekali wanita cantik. Semuanya berusaha keras untukku. Mereka semua perempuan. Saya menyarankan kamu jangan jadi pengkhianat. Hentikan ceramahmu yang muluk-muluk. Adik seperguruanku adalah satu-satunya kebenaran di hatiku. Siapa yang berani mengganggu adik seperguruanku? Aku akan melawan mereka sampai mati. Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan aku kalau jadi tidak sopan. Tangkap mereka. Berhenti. Murid, apa yang membuatmu datang ke sini? Kamu kenapa? Guru, aku rasa aku punya penyakit aneh. Penyakit aneh? Penyakit aneh apa? Dadaku gatal dan sakit secara bergantian. Gatalnya tak tertahankan. Sakitnya luar biasa. Biksu, tolong, periksa aku dengan cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemari, biar aku periksa kamu. Sakit? Guru, bisa tahu apa yang salah? Aku merasa tidak. Guru, bisakah Anda tahu apa yang salah? Aku merasa sangat tidak enak. Energi dingin jahatmu terlalu kuat. Dan itu terkonsentrasi di dada kirimu. Itu sudah mempengaruhi jantungmu. Lalu apa yang harus kulakukan? Bisakah ini disembuhkan? Tentu saja bisa. Lagi pula, aku ini pertapa tingkat maha sempurna. Meski fokusku pada teknik mematikan, kemampuan pengobatanku juga tidak lemah. Penyakit kecil seperti ini tidak akan merepotkanku. Bagus sekali. Jika guru bisa menyembuhkannya, aku tak perlu lagi memohon pada bajingan ini. Kalian orang-orang memang begini. Saat berencana memohon padaku, kalian semua rendah hati dan patuh. Sekarang tak butuh lagi, kalian semua jadi tinggi hati. Kau hampir seperti perwujudan modern dari orang yang picik. Rencanamu telah gagal. Kau tak bisa memanipulasiku. Kau sedang menderita. Tunggu saja sampai aku pulih. Akan kubereskan urusan denganmu. Kurasa kau harus pertimbangkan dulu cara memohon padaku. Karena selain aku, tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Benar-benar, tak ada orang kedua yang mampu. Membual tanpa malu. Aku sudah mendiagnosisnya. Mau menipu siapa lagi? Akan kusembuhkan sekarang untuk menunjukkan padamu. Ini adalah pil Fajra. Fajra menghancurkan dingin jahat. Setelah diminum, akan seperti matahari membakar es. Energi dingin jahat di tubuhmu akan larut dan lenyap. Terima kasih guru, akan segera kuminum. Adik,
ambilkan aku segelas air. Oke, Aku masih menyarankanmu untuk belum minum pil Fajra ini dulu. Agar nanti tidak berguling-guling kesakitan, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Cukup. Kau penjahat hina, tak tahu malu. Kau hanya ingin melihatku menderita. Kau ingin aku mati. Benar, kan? Aku tak akan membiarkanmu berhasil. Aku akan minum obat ini. Begitu aku sembuh, aku akan pastikan kau tamat. Kak, airnya. Sudah selesai. Dia sudah tamat. Tunggu saja. Begitu aku pulih, aku akan balas dendam padamu. Ya, hari ini, Sekte Tanpa Ampunku akan mengerahkan segala upaya untuk menghabisi kalian. Aku malas berdebat dengan orang-orang bodoh dan sok suci sepertimu. Lebih baik aku menikmati hidupku. Aku akan menunggu dan menyaksikan tragedimu. Ayo, kakak kelima. Lebih baik kau bantu pijat aku. Baiklah, adik. Bajingan ini kotor dan bejat, tak tahu malu, sungguh hina. Ah, nyaman sekali. Pedang dan bayangan apa? Dengan wanita cantik di pelukanku, ini baru namanya hidup. Aku akan menikmati hidupku sepenuhnya. Sedangkan mereka yang mengutukku dan memfitnahku, akan menderita perlahan tapi pasti. Tidak, aku tidak tahan lagi. Aku akan bunuh dia. Muridku, istirahat dan pulihkan dirimu dulu. Biar gurumu yang urus ini. Hari ini, aku harus basmi pezina ini. Demi kebaikan rakyat. Murid-murid, serang. Ya. Harus kukatakan, kalian ini sungguh menjijikkan. Kalian hidup menyiksa diri sendiri, tapi iri pada orang lain yang hidup bersemangat. Di mana nurani kalian? Di mana keadilan kalian? Di mana hukumnya? Sebagai seorang pria, nafsu adalah kodratku. Apa salahnya itu? Apa? Sebagai seorang pria, hasrat fisik adalah kodratku. Apa masalahku? Kesalahan apa yang kulakukan? Kejahatan apa yang telah kuperbuat? Sofis, banyak omong. Murid-murid, jangan berkelahi. Kalau kau habiskan energiku sekarang, jangan salahkan aku nanti kalau aku tak bisa selamatkan muridmu. Maksudmu apa? Maksudmu apa? Artinya pilmu tak bisa menyelamatkan Nona Shangguan, dan dia akan segera dalam masalah. Kau berani mengutuknya? Tangkap dia. Guru, aku merasa sangat sakit. Obatnya seharusnya mulai bekerja, mengusir energi dingin jahat itu. Ini hanya ketidaknyamanan sementara. Konyol, sungguh konyol. Apa yang kau tahu? Aku mungkin tak tahu banyak, tapi aku bisa mengajarimu. Kalau pilmu benar-benar bekerja, mengusir hawa dingin jahat dari dadanya, dia akan perlahan merasa lega, bukan rasa sakit yang menyiksa ini. Mengerti? Kau anak kecil. Kau tak tahu apa-apa. Baik, aku tak tahu apa-apa. Maka aku akan menyaksikan kau secara pribadi, membunuh muridmu sendiri. Biksu tak berperasaan. Biksu tak berperasaan. Kau benar-benar pantas dengan namamu tak berperasaan. Bahkan tak berperasaan terhadap muridmu sendiri. Namanya sangat cocok. Kalau kau terus mengoceh, aku akan bunuh kau sendiri. Putri, Kakak, Putri, Kak, Putri. Kak, Aku merasa sangat sakit. Aku sekarat. Putri, Kakak, Guru, aku nggak kuat lagi. Aku sekarat. Kakak. Kepala Biarawati, apa yang terjadi? Cepat, selamatkan putriku. Jangan panik, biar aku lihat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kepala Biarawati, bagaimana keadaannya? Apa yang terjadi? Denyut nadinya melemah. Detak jantungnya hampir hilang. Kenapa bicaramu begitu resmi? Katakan saja langsung pada Nyonya Shangguan, detak jantungnya sangat cepat, dia hampir mati. Apa? Hampir mati? Apa yang terjadi? Kepala Biarawati, bukannya kau bilang bisa menyelamatkan putriku? Apa kau yang melukainya? Pasti perbuatannya. Bukannya kakak minum obat yang dia beri, makanya dia jadi seperti ini. Masa sih? Dia memiliki ki patogen dingin yang berkumpul di dadanya. Dan pil Fajra ini adalah obat yang bagus untuk ki patogen dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Tukang obat abal-abal. Tukang obat abal-abal. Benar-benar tabib gadungan. Menganggap nyawa tak berharga. Anak muda, bukannya tadi kau bilang bisa menyelamatkan kakakku? Asal kau bisa selamatkan kakakku.
Apapun yang kau minta akan kulakukan. Selamatkan apa? Kalian semua sekawanan serigala tak tahu terima kasih. Membalas kebaikan dengan permusuhan. Aku coba menolong dengan niat baik, kalian malah mau membunuhku. Sia-sia saja. Menantu yang baik, aku mengakuimu. Aku selalu mengakuimu. Aku mohon, tolong selamatkan putriku. Jika kau mau, kau bisa memilih salah satu dari kedua. Permisi. Aku tidak tertarik pada kedua putrimu sekarang. Kalau begitu kalau kau suka padaku, aku bersedia. Aku akan biarkan kau memimpin di keluarga Sangguan. Tidak. Sudahlah, seperti kata guruku, seorang tabib harus punya belas kasihan. Karena nyonya tertua bisa membantuku mencapai kesucian, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Kakak, berdiri dulu. Nak, jangan main-main. Kau benar-benar bisa menyelamatkannya? Dia hampir mati. Apakah aku bisa menyelamatkannya atau tidak? Mempengaruhi dia yang sekarat ini. Biksu, mari kita obati kuda mati seolah-olah masih hidup. Kita harus percaya padanya. Tunggu. Aku perlu membawanya ke kamar untuk pengobatan. Ingat, jangan biarkan siapapun menggangguku. Kalau sampai terganggu, kalau aku kehilangan fokus, aku juga akan hancur. Dan dia akan mati. Bawa dia ke kamar untuk menyelamatkannya? Apa maksudmu? Maaf, tapi kenapa kau cerewet sekali? Harus kujelaskan panjang lebar. Baiklah, akan kuberitahu. Membawanya ke kamar untuk pengobatan adalah untuk menyempurnakan pernikahan dengannya. Untuk berhubungan intim dengannya. Ada apa? Dasar anak nakal. Kau mengambil keuntungan darinya. Memanfaatkan kesempatan. Kau masih manusia, tidak? Manusia apa bukan? Energi dingin jahatnya sudah menumpuk. Menggunakan pil emas untuk mengusir energi dingin jahat itu boleh saja. Tapi kau salah. Kau lupa, daya tahan jantung orang yang sakit parah dan lemah. Seperti kata pepatah, orang yang sangat lemah tidak boleh diberi tonik kuat. Tonik kuat pasti akan membunuh. Jadi sekarang kau seharusnya tahu, pil emasmu justru membahayakannya. Oh, begitu rupanya. Lalu kenapa kau menggendongnya ke kamar? Apa yang ingin? Bawa dia ke kamar tidur. Kamu mau apa? Karena energi maskulin seorang pria dapat menghalau energi jahat yang dingin. Lagi pula, metode penyempurnaan ini relatif lebih lembut dan tidak akan melukai jantungnya. Dan aku memiliki energi yang tertinggi dengan keahlian pengobatan yang luar biasa. Di dunia ini, selain aku, tak ada orang lain yang bisa menyempurnakannya dengannya. Kalau gitu cepatlah. Jangan ditunda-tunda, anakku sudah semakin melemah. Tidak boleh. Biksu, jangan ikut campur. Menyelamatkan anakkulah yang penting. Adik kelas, apa kamu benar-benar akan menggunakan prana jantan murnimu untuk menyelamatkannya? Jangan khawatir, kakak kelima. Hati seorang tabib haruslah ulas asih. Lagi pula, tubuhku berbeda dengan orang biasa. Prana jantan murniku bisa pulih kembali meski terkuras. Tak perlu khawatir. Murid kesayanganku akan dinodai oleh si jalang ini. Biksu, jangan berpikir seperti itu. Anakku ini manusia biasa, dia masih butuh hasrat dan kesenangan duniawi. Dia nanti masih akan jatuh cinta, menikah, dan punya anak. Berapa banyak pria di dunia ini yang bisa diandalkan? Bayu adalah pertapa 1 dari 10.000. Dia bisa memahami jalan suci di masa depan. Biksu, pendapatmu itu salah. Jalan suci di dunia ini tidak sebaik jalan manusiawi. Kalau tidak ada sukacita antara pria dan wanita, bukankah dunia fana akan menjadi tempat yang sepi? Nyonya, Anda ini orang duniawi. Aku tak akan berdebat denganmu. Tunggu sampai Bayu keluar sendiri. Biarkan dia memilih jalan hidupnya sendiri. Semoga dia baik-baik saja. Kin muda seharusnya bisa menyelamatkannya. Aduh. Jangan khawatir. Dengan harta karun sepertiku di sini, kau tidak akan mati. Tapi meski kau tidak akan mati, kau tidak akan luput dari penderitaan. Apa yang kau lakukan? Aku belum siap. Aku sangat kedinginan. Ada yang tidak beres. Bajingan ini pasti mencoba mengambil keuntungan dari muridku. Jangan bergerak. Apa kau memaksaku untuk membunuhmu? Adik seperguruanku berkata, kau tidak boleh mengganggunya saat dia sedang menyelamatkan seseorang. Jika kau mengganggunya, bisa berarti 2 nyawa melayang. Bisakah kau menanggung tanggung jawab itu?
Sepanjang hidupku, aku membenci kejahatan dan telah membunuh banyak orang. Menurutmu, bisakah aku menanggung tanggung jawab itu atau tidak? Ibu Shangguan, itu jelas putrimu sendiri. Jika kau biarkan wanita ini masuk hari ini, dia pasti akan mati. Pilihannya ada padamu. Biksu, jangan masuk. Aku percaya Xiao Qin. Dia dan Bayu sudah bertunangan sejak kecil, mereka bersama adalah hal yang sah. Baiklah, kuharap kau tidak akan menyesalinya di kemudian hari. Apa kabar? Gejalanya sudah membaik? Kenapa aku tiba-tiba merasa dia tampak cukup menarik? Dia benar-benar tidak berniat memanfaatkan saya. Dia dengan sungguh-sungguh membantu menyembuhkan penyakit saya, dan meskipun dia kelelahan seperti ini, dia tidak ada rasa penyesalan. Hei, aku bicara dengan kamu sudah merasa lebih baik. Aku merasa jauh lebih baik. Bagaimana kamu memiliki keterampilan medis yang begitu luar biasa? Sudah lama aku bilang, aku bukan orang biasa. Aku mempelajari Dao di Gunung Kunpeng sejak kecil dan dengan demikian memahami prinsip-prinsip langit. Membuka mata ketuhanan saya. Kamu benar-benar menganggap aku sebagai orang biasa? Jika bukan karena guru saya mengatakan bahwa aku harus datang untuk memenuhi perjanjian pernikahan. Aku bahkan tidak akan bertemu gadis seperti kamu. Kita pernah menyangka kesungguhan saya akan dilihat sebagai ketidakmaluan oleh kamu. Dunia seperti apa ini? Apakah masih ada benar dan salah? Aku minta maaf. Para pria yang aku temui sebelumnya, semua hanya mengincar kecantikan saya. Mereka sangat menyeramkan. Aku pikir kamu sama seperti mereka. Bagaimana bisa kamu? Kamu benar-benar membayangkan aku sebagai orang seperti itu. Ini adalah penghinaan terbesar bagi saya. Baiklah. Penyakitmu sudah sembuh, tidak ada hubungan antara kita lagi. Jangan pernah mengatakan kamu mengenal saya di masa depan. Hei. Apa yang... Halo. Kamu mau apa? Pertunangan kita. Aku mungkin akan mempertimbangkannya. Apa? Mempertimbangkan? Kamu pikir aku bisa diperintah begitu? Kamu bercanda. Setelah aku turun dari gunung, aku jadi idaman banyak perempuan. Hanya karena menghormati guru saya dan prinsip saya sendiri aku datang mencari kamu, dan kamu masih bersikap sok. Bersikap tinggi? Maaf, tapi aku tidak punya kewajiban apa-apa terhadap kamu. Tapi kamu mengambil kesempatan pertama saya. Tidak, 2 kali ini, kamu sekarang adalah pria saya. Jangan coba-coba menipu saya. Aku melakukan itu untuk menyembuhkan kamu. Dan kamu mau aku bertanggung jawab untuk kamu? Tidak mungkin. Itu untuk menyembuhkan kamu. Tapi kita tetap berhubungan. Qin, kamu ini pria atau bukan? Kamu mau mundur? Lagi pula, orang kampung dari gunung seperti kamu, tanpa uang atau kekuasaan, aku bahkan tidak meremehkan kamu. Ini aku yang merendahkan diri untuk kamu, dan kamu masih bersikap sok. Orang kampung dari gunung? Kamu benar-benar merasa tinggi. Meskipun aku orang kampung dari gunung, aku keras seperti batu di sana. Keahlian saya keras. Tulang saya keras, aku keras seluruhnya. Orang seperti kamu penting hanya di mata kamu sendiri. Bagi aku, kamu tidak lebih dari bawang. Kamu? Cukup dengan kamu. Penyembuhan sudah selesai, dan aku sudah menyelamatkan hidup kamu. Katakan kepada saya, terima kasih, penyelamat. Kita sudah selesai sekarang. Kamu juga menikmatinya. Dan kamu masih mau aku berterima kasih? Tidak mungkin. Jika kamu berani menyakiti saya, aku akan turun dan meminta guru saya membunuh kamu. Oh, benar? Baiklah kalau begitu. Aku akan turun sekarang. Mari kita lihat bagaimana guru kamu mau membunuh saya. Kamu brengsek. Begitu ya? Oke, kalau gitu, aku turun sekarang juga. Aku mau lihat gurumu, mau bunuh aku gimana. Bajingan. Menantu baik gimana? Sudah selesai. Sempurna. Dengan kedua tangan sakti ini Raja Neraka aja bakal bingung. Pasti sembuh. Bagus, bagus. Anak baik. Gimana? Sekarang udah baik-baik aja? Bajingan ini udah tidur sama aku 2 kali, masih enggak mau tanggung jawab. Gimana bisa baik-baik aja? Kamu harus bertanggung jawab atas omonganmu, aku lagi mendetoksifikasi dan mengobati penyakitmu, kenapa kamu maksa seakan-akan aku memanfaatkan kamu? Tapi kan kamu memang memanfaatkan aku, gimana aku bisa nikah sama orang lain setelah ini? Gimana bisa nggak mungkin?
Banyak orang pacaran lalu putus. Bahkan cerai. Terus masih bisa sama orang lain, kan? Orang lain? Ya, orang lain. Aku ya aku. Seumur hidup, aku cuma bisa punya satu pria. Anak, maksud kamu apa? Kamu bilang kamu mau nikah sama Xiao Qin? Keadaan udah kayak gini. Enggak ada cara lain. Aku juga enggak mungkin nikah sama orang lain. Jangan kayak gini. Jangan nempel terus sama aku. Maksud kamu apa? Berani bilang muridku yang nempel sama kamu? Apa? Apa yang kukatakan bukan kebenaran? Semua orang tahu. Aku lagi mendetoksifikasi dan mengobati penyakitnya. Nggak cuma nggak dapat terima kasih. Sekarang malah harus tanggung jawab sama dia. Muridku berasal dari keluarga terhormat, cantik bak bunga. Bakatnya luar biasa. Dia suka sama kamu itu, rezeki dari kehidupan sebelumnya. Ini omongan apa sih? Adik seperguruanku jago bela diri, dan karakternya tiada duanya. Dia raja di antara master yang turun gunung. Muridmu itu murid macam apa ini? Betul. Sebelumnya, aku datang padanya dengan kontrak pernikahan untuk mengajukan aliansi. Dia bersikap sok tinggi dan menjaga jarak. Sekarang, aku sudah tidak tertarik lagi padanya. Dan sekarang dia menginginkanku lagi. Apa dia pikir aku ini bola? Bisa dipantul-pantulkan sesuka hati? Apa kau akan terus menghina harga diri muridku? Aku tidak menghina harga diri siapapun. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku pasti tidak akan melakukan hal-hal yang tidak kusukai. Bahkan guru atau kakak seperguruanku pun tidak bisa memaksaku. Bahkan jika Raja Surga sendiri datang, dia juga tidak bisa memaksaku. Kalau begitu, hari ini aku akan memaksamu. Dengar. Dengan dalih mengobati penyakitnya, kau mencemarkan muridku. Jika hari ini kau bertanggung jawab padanya, aku bisa, demi muridku, mengampuni nyawamu. Tapi jika kau memilih menjadi bajingan tak berperasaan, aku pasti akan membunuhmu hari ini, tanpa menyisakan jejak tulangmu. Beraninya kau memberontak? Kau benar-benar berani mengangkat tangan melawanku? Coba saja. Kalau begitu, kabulkan keinginannya. Hari ini, lumpuhkan bajingan yang mengambil keuntungan dari seorang wanita dan tidak mau bertanggung jawab ini. Guru, lupakan saja. Masalah hati tidak bisa dipaksakan. Tidak boleh. Sekte Heartless kami selalu berseteru dengan para bajingan. Terutama bajingan yang menyakiti murid kesayanganku. Aku sama sekali tidak bisa melepaskannya. Hari ini, aku akan menggunakan tulangmu untuk mendirikan monumen bagi semua bajingan di dunia ini. Serang. Siapa yang berani menyentuh adik seperguruanku? Kakak senior. Kakak senior tertua. Kamu di sini. Beraninya ada yang mengganggu adik juniorku. Tentu saja kami harus datang. Kakak senior selalu baik padaku. Dari mana datangnya biarawati liar ini? Beraninya kamu membuat masalah di depan mata sekte Kunpengku. Kamu dari sekte lelaki tua Taois Kunpeng Ancestor itu? Guruku adalah sosok yang sangat terhormat. Beraninya kamu menunjukkan sikap tidak hormat seperti ini. Jika dia ada di sini, dia akan menampar wajahmu, memberimu pelajaran. Menarik. Sekarang bahkan murid-muridnya seenaknya sendiri seperti ini. Bahkan jika dia ada di hadapanku, dia harus berbicara dengan kepala tertunduk. Siapa kau ini? Kalau berani, panggil dia ke sini. Cukup. Berhenti menggertak dan membual. Dengan statusmu yang rendah, kau bahkan tidak layak mendengar nama guruku, apalagi bertemu dengannya. Baik, kau cukup sombong. Hari ini aku ingin melihat apa yang membuatmu begitu angkuh. Semuanya, minggir. Hari ini aku akan memberi pelajaran pada orang-orang bodoh yang tidak tahu diri ini. Ayo, apakah kau, atau kalian semua sekaligus? Akan kutunjukkan padamu apa artinya selalu ada orang yang lebih hebat dan langit di atas langit. Kakak senior, biar aku yang menanganinya. Untuk mengalahkan fosil tua sepertimu, mengapa mereka perlu turun tangan? Aku akan melawanmu, 1 lawan 1. Adik. Gak apa-apa, kata guru. Kemampuan tahu saya sudah lancar dan mudah. Ngatasi dia gak ada tekanan. Kakak, dilihat dari usia, dia sudah 70 tahun, sesepuh yang dihormati. 70 tahun latihan. Masih tak boleh diremehkan. Kakak pertama, kakak kelima. Mungkin kalian harus mundur. Lagi pula, ini urusan saya sendiri. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Adik, omongan apa itu? Kamu adalah adik kami adalah kakak kamu, kami datang hari ini
untuk memastikan keselamatanmu, dan untuk menunjukkan kepada orang-orang tua kolot ini, bahwa Sekte Kunpeng kami tak boleh diremehkan. Sesepuh, ayo. Lakukan gerakanmu. Kamu terlalu lemah di depan saya. Baiklah, kalau begitu aku tak akan menahan diri. Kakak, hati-hati. Qin, apakah kamu benar-benar mau bermusuhan dengan Sekte Heartless? Daripada menikah ke dalam keluarga sangguan saya. Itu tak ada hubungannya dengan kamu. Begitulah aku. Tapi aku sudah memberi kamu kesempatan sebelumnya untuk menghormati perjanjian pernikahan. Tapi aku benar-benar tak tahan dengan sikap sok tinggi kamu. Memutuskan perjanjian sudah sangat membuatku kesal, dan kamu masih bersikap sok dengan aku. Dulu, aku berpikir, aku harusnya milik hutan di langit. Sedangkan kamu hanya sebatang pohon. Kamu terlalu bodoh. Siapa yang memberi kamu kepercayaan diri seperti itu? Aku, bagaimanapun, adalah putri kaya, yang dikenal luas karena kecantikanku. Ada banyak pria yang mengejar aku. Kamu baru turun dari gunung, tanpa memiliki apa-apa. Jika aku tidak kehilangan kesucian saya kepada kamu, dan tak ada pilihan lain, aku bahkan tak akan melihat kamu dengan benar. Aku tak meminta kamu untuk melihat aku dengan benar. Aku hanya meminta agar kamu berhenti mengganggu aku di masa depan. Aku tidak meminta perhatian khusus darimu, cuma berhenti menggangguku mulai sekarang, oke? Jangan keterlaluan. Kakak senior. Adik junior, Kakak kelima, kamu baik-baik saja. Dia sudah menguasainya. Tingkat kesempurnaan agung tertinggi. Dan dia bahkan menguasai jurus ular dan burung gereja menelan naga. apa? Dia menguasai jurus ular dan burung gereja menelan naga. Kalau gitu, tidak ada dari kita yang bisa mengalahkannya. Jangan takut. Sendirian, kita tidak bisa menang. Aku memaafkanmu. Lagi pula, dari awal pun kamu tidak pernah berguna. Tapi kamu sangat kompetitif. Bagaimana kalau aku kasih kamu kesempatan? Kalian harus menyerangku bersama-sama. Ini keterlaluan. Aku akan lawan kamu. Kakak kedua, jangan gegabah. Aku bisa mempertaruhkan nyawaku. Tapi aku sama sekali tidak bisa biarkan dia menghina sekte kita. Lihat, tidak punya skill, cuma omong doang. Ya, guru, seluruh sekte mereka seperti ini. Menyedihkan sendiri, tapi masih nekat mempertahankan harga diri mereka. Sok-sokan, Ini keterlaluan. Aku akan bertarung sampai mati. Kakak kedua, tidak apa-apa. Biar aku yang ngurus ini. Akan kutunjukkan padamu. Siapa yang benar-benar menyedihkan? Akan kutunjukkan siapa yang benar-benar menyedihkan, siapa yang benar-benar menyedihkan. lupakan saja, kakak seniormu sudah dipukuli sampai seperti ini. Kamu, pria biasa yang terlalu percaya diri, mengandalkan wanita untuk perlindungan, apa hakmu untuk bertarung? Karena kau tak tahu malu, atau karena kau ingin mati? Kakak seniormu melindungimu seperti ini. Kalau kau mati, betapa sedihnya mereka. Untung saja dulu aku tidak menikahimu wanita sepertimu, tidak bisa mendapatkanku mulai cemburu. Ayo, biksu. Aku akan melawanmu. Kau boleh melawanku. Tapi setelah kupukuli kau sampai menangis. Aku khawatir gurumu akan tahu dan bilang aku menganiaya yang lemah. Buat apa berpura-pura? Bukankah kau baru saja menganiaya yang lemah dengan memukuli kakak kelimaku? Sekarang akan kuberi kau kesempatan untuk mencoba menggigit tulang keras. Baik, kau yang minta. Maka aku akan memberimu pelajaran atas nama gurumu tentang kebodohanmu. Lawan, guru, pukuli dia sampai mati. Aku tidak tahan melihatnya lagi sekarang. Jangan khawatir, memukulinya itu mudah sekali. Kau yang menyerang duluan. Kalau aku yang menyerang duluan, kau tidak akan dapat kesempatan. Kau menyuruhku bergerak duluan? Dengan levelmu kalau kau tidak menyerang duluan, apa kau cuma menunggu untuk dipukuli nanti? Kalau aku yang bergerak dan benar-benar melukaimu, kau tidak akan merasa teraniaya dan menganggap ini tidak adil. Dan mencoba mengelak, kan? Apa yang kau impikan di siang bolong? Melukaiku? Kalau takut, cepat minta maaf. Jangan berlama-lama. Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan menahan diri. Guru, kamu baik-baik saja? Tidak mungkin. Mustahil. Apa yang terjadi? Kukira kamu sangat kuat, tapi tadi aku cuma bergerak begitu saja dan kamu. Masa sih kamu tidak sengaja mengalah, kan? Kenapa kamu bahkan tidak melawan balik, bahkan tidak menangkis? Sarkas aku tadi tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan? Itu malah lebih parah. Sudah kuingatkan berkali-kali.
Nah, kali ini perhatikan baik-baik. Ayo, Ron ini. Kamu yang menyerang dulu. Kamu mencari aku? Guru. kamu sedang latihan kungfu apa? Cepat sekali, muncul dan menghilang tanpa jejak. Pernah dengar naga ilahi hanya terlihat kepala tapi tidak ekornya? Apa kamu sudah kuasai itu? Seni mistis tertinggi dari aliran Tao Naga Ilahi hanya terlihat kepala? Tidak mungkin. Kau cuma murid si tua Bangka Kunpeng itu. Dia sendiri saja tidak pernah menguasainya. Apa yang membuatmu pikir kau bisa? Karena bakatku. Bahkan lebih tinggi dari guruku. Bagaimana itu? Bohong. Bakatnya seperti naga di antara manusia. Dia mendirikan sekte Kunpeng dan menjadi Grandmaster ilmu bela diri. Kau masih sangat muda. Bagaimana mungkin kau memiliki kemampuan setinggi itu? Katakan, bagaimana kau melakukannya? Dia benar-benar melakukannya lewat bakat. Guru, Anda di sini? Salam, Guru. Cepat ke sini, saudari senior. Di atas gunung. Aku dengan cepat menghitung dan tahu kau akan membuat masalah untukku. Ternyata benar. Ah, Guru, masalah apa? Lihat, kami menang dalam pertarungan, kan? Aman-aman saja. Kau, anak kecil, mungkin aman, tapi kau baru saja memukuli orang yang disukai gurumu, calon istri gurumu di masa depan. Istri guru. Kunpeng tua, jangan asal bicara. Tidak ada apa-apa antara kita. Sudah puluhan tahun Wanru, watakmu kenapa tidak berubah sedikit pun? Watakku tidak berubah. Bukankah punyamu juga tetap sama? Dulu menggangguku saja sudah keterlaluan. Sekarang kau bahkan mengajar murid untuk menggangguku. Nggak mungkin banget. Muridku ini sempurna dalam segala hal, terutama karakternya, jujur banget. Kalau nggak diganggu orang, dia pasti nggak akan mulai ganggu orang lain. Bahkan kalau diganggu, dia bisa tahan. Kalau dia berhenti tahan, artinya, saatnya nggak tahan lagi sudah tiba. Murid yang baik, gurumu benar, kan? Betul. Waktu aku turun gunung, tetap guruku yang ngajarin. Bilang kalau ada yang ganggu, hajar aja. Laki-laki, hajar mukanya. Cewek, hajar pantatnya. Nah, lihat kan, waktu dia turun gunung, dia nggak tahu apa-apa. Aku yang ngajarin semuanya. Ah, kamu. Kamu terlalu jujur aja. Dasar tua bangka. Kamu kesini buat belain anak buahmu sendiri, kan? Ah, enggak. Jangan bilang gitu. Kamu juga lagi belain muridmu, kan? Kalau kamu nggak belain muridmu, mana mungkin kamu hajar muridku? Sudah puluhan tahun, kebiasaan cerewetmu masih nggak hilang-hilang. Aku tahu dulu ngusir kamu itu tindakan yang tepat. Apa benar salahnya? Kalau sifatmu sedikit lebih baik, apa kamu perlu jadi biksuni? Hidup dengan lampu temaram dan Buddha kuno itu? Pastinya sepi juga ya. Di banyak malam gelap, apa kamu pernah ingat aku? Dan menyesal? Iya. Teruslah bicara omong kosong, dan aku akan memukulmu. Jangan cari masalah, muridku akan membantuku, kau tak bisa mengalahkannya. Murid baik, ayo pergi. Tak perlu berurusan dengan pria busuk ini. Ya, Kau tunggu saja menghabiskan hidup ini. Sendirian dan kesepian sampai akhir. Guru, kurasa biksu tak berperasaan itu masih punya perasaan padamu. Kenapa kau tidak cepat-cepat menyusul untuk membujuknya? Membujuk apa? Apakah kita pria tidak punya harga diri? Lagi pula, kita semua adalah praktisi Tao. Wanita, hanya memperlambat tarikan pedangmu, dan kau, jangan cari Shangguan Bayu juga. Aku tak percaya mereka benar-benar tak butuh pria. Kecantikan adalah bencana, orang zaman dulu benar-benar tidak menipu kita. Saat aku jatuh cinta, aku jadi bodoh karena cinta setiap hari. Setelah kami putus, aku jadi Grandmaster dalam 3 tahun. Masih pikir aku orang bodoh naif itu dulu, Guru? Kau yang terbaik. Guru terlalu hebat. Guru nomor 1. Tapi, kau dan Shangguan Bayu itu adalah fusi dewa iblis, yin dan yang menyatu. Hanya dengan menyatu dengannya kau bisa jadi orang suci, murid baik. Bagaimana denganmu? Pergi saja. Tidak pergi.
Sudah kukatakan harga diri pria di atas segalanya. Apa bagusnya jadi orang suci? Begitu jadi orang suci, kau kehilangan semua keinginan. Lebih baik aku tetap manusia biasa. Cari gadis cantik, dan punya kisah cinta yang benar dan bergairah. Kakak senior, ayo pergi. Ayo kita main kartu bersama. Guru, kami pergi dulu.